Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. ثم أصلي وأسلم على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah dan segala puja hanya untuknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kepada kita semua anugerah, nikmat dan pemberian yang tiada hentinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya atas hambanya agar supaya hamba ini selalu mengingat kepada siapa yang telah memberikan kepada mereka nikmat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Wahai hamba-hambaku, ingatlah kalian terhadap diriku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian semuanya. Dan syukurilah setiap nikmat yang aku berikan, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmatku. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat Allah yang banyak pada hambanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menundukkan lautan. Allah Subhanahu wa taala membuat manusia ini mudah menyeberangi lautan dengan perahu-perahu mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka rizki yang baik dari buah-buahan dan yang lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari cahaya, dan Allah menjadikan para malaikat itu sebagai hamba yang selalu sujud kepada Allah, dan Allah pula menjadikan para malaikat itu sebagian dari para malaikat untuk membantu manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susunan yang terbaik. Kalau dilihat dari semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk yang ada. Subhanallah. Hal ini semakin mengingatkan kepada kita semuanya akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Makanya di dalam surah Abasa Allah Ta'ala berfirman, tidakkah manusia itu melihat terhadap makanan yang mereka makan. Jadi Allah menyebutkan tentang makanan. Kenapa Allah menyebutkan makanan? Karena dengan makanan manusia bisa hidup. Tanpa makanan manusia akan mati. Kemudian Allah menyebutkan tentang kebun-kebun. Allah menyebutkan buah zaitun. Allah menyebutkan buah anggur. Allah menyebutkan padang rumput dan yang lain sebagainya. Lalu di akhir ayat tentang nikmat ini Allah menyebutkan mata'an lakum wa li'an'amikum. Hal ini semuanya merupakan mata'an lakum, bentuk kesenangan bagi kalian semuanya dan untuk hewan ternak kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, para istrinya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat di dalam Al-Quran, surat yang begitu pendek tapi memiliki makna yang begitu dalam, yaitu suratul Asr, surah Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Para ulama menyebutkan bahwasanya maksud dan tafsir dari wal asri ini adalah, yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan tentang waktu yang mana manusia hidup di dalamnya. Siang dan malam datang silih berganti, hari demi hari berganti, bulan demi bulan pun berganti, tahun pun ikut berganti. Hal ini memberikan kepada kita isyarat bahwasanya waktu yang di dalamnya kita hidup ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang waktu ini. Nabi SAW bersabda, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat, melainkan akan ditanya tentang 4 hal. Di antara satu dari 4 yang akan ditanya oleh Allah adalah wa an umrihi fima afnah, yaitu umurnya apa yang sudah dia habiskan. Maka umur ini merupakan waktu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian semua adalah kumpulan hari-hari. Apabila berlalu 1 hari, maka hilang pula sebagian daripada umurmu. Maka ana menasihatkan untuk ana pribadi dan antum semuanya. Nabi SAW menyebutkan, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhat wal faraq. Ada 2 nikmat yang mana manusia ini tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat, kemudian yang kedua nikmat keluangan waktu. Ada banyak orang yang sehat tapi dia tidak pandai memanfaatkan kesehatannya. Ada banyak orang yang memiliki waktu yang luang tapi dia tidak pandai memanfaatkan waktunya yang kosong dan luang tersebut. Ketika dia sadar, baru dia teringat akan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Semoga setelah aku sehat. Ketika dia sakit, dia berharap dia bisa beribadah ketika waktu sehat. Setelah Allah menyembuhkan penyakitnya, dia pun lupa akan keinginan dan cita-citanya ketika dia dalam keadaan sakit. Dia ingin beribadah, ketika dia sehat dia lupa. Ketika dia memiliki waktu yang sibuk, dia berangan-angan seandainya ada waktu yang kosong, aku akan ikut ke pengajian dan seterusnya. Ketika Allah berikan kepada dia waktu yang kosong, dia pun kembali sibuk dengan angan-angan dan kesibukannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini makna wal asri yang pertama, yaitu tentang waktu. Kemudian yang kedua, makna wal asri yang kedua, yaitu salat asar. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara waktu solat
yang apabila ditinggalkan dengan sengaja oleh kaum muslimin, maka ancamannya berat. Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka akan terhapus seluruh amal solehnya sepanjang hari tersebut. Di ayat ini Allah menyebutkan tentang wal asri, demi masa, bisa juga bermakna demi waktu asar. Menunjukkan waktu asar ini, Pak, merupakan waktu yang sangat penting bagi kita semuanya. Oleh karenanya di dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seluruh waktu salat. Allah taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian semua, wahai hamba-hambaku, seluruh waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan was-salatil wusta, yaitu salat al-wusta. Para ulama tafsir sepakat bahwasanya salatul wusta di sini adalah salat asar. Hal ini menunjukkan akan pentingnya seseorang menjaga salat asar. Bahkan di dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keindahan dan kenikmatan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Suatu ketika beliau SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar fi lailatil badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian semua, wahai sahabat-sahabatku, kalian pasti akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, sebagaimana kalian melihat indahnya rembulan di malam purnama. Kalian tidak saling berdesak-desakan ketika melihatnya. Maka kalau kalian sanggup, jagalah dua waktu salat, yaitu waktu salat sebelum terbitnya matahari dan satu waktu salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat subuh dan salat asar. Bayangkan, Pak, ini keutamaan waktu solat subuh dan waktu solat asar. Orang yang solat subuh, solatnya disaksikan oleh seluruh para malaikat. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Orang-orang yang hadir solat berjemaah ketika solat subuh, maka sesungguhnya solatnya disaksikan oleh seluruh para malaikat. Orang yang solat subuh berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuh itu sendiri. Ikhwati fillah. Kemudian di hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang solat asar, bahwasanya solat asar ini merupakan sebab seseorang sehingga dia bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Semoga Allah taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dimudahkan untuk melakukan amal yang soleh, dan semoga kita juga menjadi hamba yang dimudahkan untuk meninggalkan seluruh amal-amal atau perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ini ayat yang pertama, yaitu wal asri. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Ayat ini, ikhwati fillah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan huruf qasam. Yang pertama inna, kemudian sebelum menyebutkan kata fi di situ ada lam, lamut taukid. Inna dan lam taukid. Hal ini menunjukkan benar-benar, betul-betul, sungguh-sungguh bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa manusia itu merugi? Lihat ayat yang selanjutnya. Lalu siapa orang-orang yang tidak merugi? Selain 4 macam manusia ini yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ketiga, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Yang pertama, orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu iman seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman berupa perbuatan syirik,
maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Maka dengan kenikmatan aman dan petunjuk di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang lebih indah dari itu semuanya, yaitu nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan yang benar, ikhwati fillah, yaitu keimanan yang tidak ada campur aduk keimanan tersebut dengan perbuatan syirik. Syirik apapun bentuknya, baik itu syirkul akbar ataupun syirkul asghar ataukah syirik khafi, semua bentuk kesyirikan. Maka ketika seseorang dia menjaga tauhidnya, ketika seseorang dia menjaga akidahnya, dia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia meminta kecuali hanya kepada Allah, tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidaklah dia beribadah kecuali seluruh ibadahnya dia tujukan kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang dijanjikan keberkahan oleh Allah dari atas langit dan dari dalam perut bumi. Allah taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya seluruh penduduk bumi yang ada di atas permukaan bumi ini beriman kepada Allah, dan mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, benar-benar sungguh-sungguh akan membukakan atas mereka itu pintu keberkahan dari atas langit. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan. Doa-doa kita akan diijabah dan diterima oleh Allah. Ini adalah rahmat yang datang dari atas langit. Allah taala tidak akan mengazab kita dengan hujan batu. Allah taala tidak akan mengazab kita dengan petir. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Kemudian rahmat yang keluar dari perut bumi. Allah taala akan menyuburkan tanaman-tanaman kita. Allah taala akan mengeluarkan mata air. Allah taala tidak akan mengazab kita dengan banjir. Allah taala tidak akan mengazab kita dengan gempa bumi dan yang lain sebagainya. Ini bentuk keberkahan Allah yang keluar dari perut bumi. Akan tetapi ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, semua nikmat yang turun dari langit dan nikmat yang keluar dari bumi ini akan kita benar-benar merasakannya ketika apa? Ketika iman kita terjaga dari kesyirikan, ketika rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah dalam keadaan kita sendiri maupun di tengah kerumunan manusia. Dalam keadaan kita ini dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia, kita senantiasa menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian hasil dari takwa dan buah dari takwa ini adalah Allah taala akan memberikan kepada kita rizki yang halal lagi baik. Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan kita, yang pada akhirnya Allah taala menyiapkan bagi orang-orang bertakwa itu yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menyebutkan orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, apakah hanya sekedar beriman? Ternyata tidak. Setiap keimanan mesti diiringi dengan amal yang soleh. Makanya kalau kita lihat di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala manakala menyebutkan tentang iman, maka Allah menyertai iman tersebut dengan amal yang soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kapan sebuah amal itu dikatakan amal soleh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang merugi? Lalu siapa orang-orang yang merugi? Yaitu orang-orang yang melakukan sebuah amal, lalu mereka mengatakan, mereka mengira mereka sudah melakukan amal yang terbaik.
Mereka mengira amalan yang sudah mereka lakukan itu amal yang terbaik, tapi nyatanya itu merupakan amal yang sia-sia. Kenapa mereka melakukan amal yang sia-sia? Kapan dikatakan amal itu sia-sia? Ketika sebuah amal tidak disertai dengan keikhlasan karena Allah, dan ketika sebuah amal tidak meniru dan mencontohi caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru dikatakan amal yang soleh. Karena yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita bukan tentang kuantitas, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah kualitas. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah pula yang menciptakan kematian untuk menguji siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas dan amalnya sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kriteria yang kedua, orang yang tidak merugi. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak merugi adalah watawasau bil haqqi, orang-orang yang selalu nasihat, saling mewasiatkan kepada yang benar. Kenapa demikian, Pak? Hari ini coba kita lihat bagaimana orang itu begitu mudah terperangkap dengan perangkap syubhat. Di pagi harinya dia mendapatkan ilmu, di sore harinya dia terkena oleh syubhat. Maka saling mengingatkan kepada kebenaran dan kebaikan itu merupakan sebuah keharusan. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr, saling mengingatkan kepada kesabaran. Kenapa demikian, Pak? Karena sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan kebenaran mesti harus dibarengi dengan rasa sabar. Kalau tidak ada rasa sabar, Pak, maka kita akan meninggalkan kebenaran itu. Ketika ada orang yang mencela kita, otomatis kita akan meninggalkan kebenaran itu. Ketika ada orang yang menghina kita, kita akan meninggalkan kebenaran itu. Maka mestinya setiap kebenaran yang sudah kita pahami, setiap kebenaran yang sudah kita kenali, mestinya akan ada, harus ada orang yang saling mengingatkan kepada kita semuanya untuk saling sabar, agar bagaimana supaya kita ini tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kematian kita. Maka di antara pesan Allah pada kita semuanya, wahai kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir dari ayat tersebut, janganlah kalian mati melainkan mati di atas Islam. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam, dan semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surga dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang menang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.